Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yoga Aditya Pratama, NPM 52500311066, ingin menjelaskan tentang latihan one dimensional array dari tugas dosen Pak Umar. Nah, Pak Umar Zaki. Nah, untuk penjelasannya seperti ini. Yang pertama kita baca soalnya dulu. Buatlah array dua array kosong dengan nama TNKB dan array kosong dengan nama TNKB. Nah, ini untuk codingan untuk membuat. Oh ya, sebelum itu saya menggunakan Java Import Util Scanner untuk memwadahi input, dan ini adalah variabel yang saya gunakan, dan inti ini ntar buat di loopingan di bagian masukkan data. Oke, yang tadi nomor 1 adalah membuat array kosong, dan membuat array kosong itu dalam array di Java untuk array normal atau array statik yang saya gunakan harus dideklarasikan ukurannya, tidak bisa kosong, benar-benar kosong. Jadi panjangnya itu tidak bisa kosong, jadi harus dideklarasikan. Untuk membuat array kosong itu seperti ini. Oke, string, tipe data arraynya string, nama arraynya TNKB dan nama pemilik. Nah, terus panjangnya 5. Nah, untuk selanjutnya adalah masukkan nilai ke array. Masukkan nilai ke array nanti akan saya bungkus dengan looping agar bisa memasukkan terus hingga array itu tersebut penuh. Nah, saat masukkan ini ntar ada muncul masukan data. Nah, untuk codingan memasukkan array ini adalah di sini, yaitu TNKB I. Udah kan? Udah. Nah, TNKB I di sini berisi indeks di sini 0. Nah, mana? Nah, ini dia 0. Jadi TNKB I sama dengan 0. Jadi TNKB masukkan ke data ke TNKB dengan urutan indeks 0 dengan memasukkan input next line. Kenapa next line? Karena ini adalah string tipe datanya, dan selanjutnya sama nama pemilik juga. Nah, ini adalah untuk mengeprint bagaimana bahwa kita sudah bisa memasukkan data ke I. Data keberapa dimasukkan ke array apa dan apa. Nah, selanjutnya I tersebut akan diincrement agar membuat nilai I menjadi 1 dan di sini menjadi 1. Nah, dan seterusnya hingga ukuran yang namanya ukuran panjang array. Nah, setelah itu akan ada yang namanya confirmation, yaitu apakah Anda melanjut. Jika ingin lanjut dan kondisi ini belum terpenuhi, maka masih bisa lanjut. Jika sudah terpenuhi, maka tidak. Kondisi tersebut adalah jika I atau I ini sama dengan panjang dari array ini atau ini. Nah, nanti akan muncul data array sudah penuh dan akan di-break, akan dikeluarkan. Konsepnya arraynya tuh seperti ini. Nah, jadi I tadi kan 0. Nah, jadi 0 masuk ke sini, terus ini masuk ke sini, dan I tersebut berubah menjadi 1. Nah, habis itu masuk ke sini dan I tersebut diincrement menjadi 2, masuk ke sini, I tersebut menjadi 3, masuk ke sini dan ke sini hingga full. Oke. Selanjutnya kalau sudah full akan di break, keluar dari loopingan dan masuk ke menu yang lain. Menu yang lain ini saya bungkus dengan while. Kenapa? Karena biar program itu bisa terus diulang. Menunya adalah sesuai yang nomor 2, yaitu tambahkan perintah untuk mengubah dan menghapus data dengan cara memilih data yang ingin dihapus. Nah, untuk mengubah itu kan berarti edit ya. Jadi untuk edit data, yang pertama adalah pilihan pertama. Saya menggunakan switch case untuk menentukan pilihan ini. Jadi jika pilihan user akan disimpan ke pilihan kedua.
variabel pilihan 2. Nah, switch case ini, jika pilihan 2 sama dengan 1, maka edit data akan muncul pesan seperti ini, dan masukan nomor data akan disimpan di variabel IDX atau singkatan dari index. Nah, akan disimpan dalam bentuk input next in karena integer tipe datanya, dan kenapa ada input next line ini adalah menghapus buffer. Buffer itu kayak contoh kan ini 1, kita ngetik 1 kayak gini, terus kita enter. Nah, buffer itu enter ini, buffer itu adalah enter, agar nanti kalau di bawahnya kan ada input next line, agar bisa ini terbaca. Oke. Dan IDX ini atau inputan dari user, nomornya akan di decrement karena untuk menyesuaikan panjang dari array-nya. Jadi contoh 2 kan karena array itu menggunakan indeks ya, jadi perhitungannya. Jadi kalau user mau memasukkan 1, contoh 2, dan data kedua itu adalah urutan ke-1, maka akan di decrement jadi 1 seperti itu. Nah, selanjutnya ini adalah logic dari edit array-nya. Saya menggunakan metode di atas. Habis ini saya akan tunjukkan. Saya jelaskan ini dulu. TNKB baru, nanti user akan memasukkan dan disimpan ke TNKB baru sebagai string, atau nilai barunya sebagai string. Nah, ini adalah untuk memasukkan ke metode. Sebentar, Ctrl C. Nah, ini tadi TNKB itu adalah nama array-nya, IDX itu adalah urutan yang dimasukkan tadi, dan TNKB baru adalah isi nilainya. Nah, ini akan masuk ke dalam sini, array. Jadi array-nya jadi array TNKB akan disimpan di nilai array atau menggantikan nilai array. Jadi array-nya menjadi TNKB, IDX adalah nomor yang diinputkan, berarti akan masuk ke nomor ini, dan TNKB baru akan masuk ke ini baru. Nah, jika IDX yang setelah dimasukkan ke nomor itu kurang dari 0, maka akan data tidak valid. Begitu juga jika lebih dari panjang array-nya atau panjang TNKB-nya, maka juga akan error. Seperti itu. Data tidak valid dan di return, dan logic ini selesai. Nah, selanjutnya adalah bagian logic edit data. Sebenarnya di array itu edit data itu lebih mudah daripada yang hapus, karena tinggal ada komennya di sini. Nah, untuk TNKB ini, TNKB yang sudah disimpan ke array, dan TNKB ini akan dimasukkan, TNKB ini akan dimasukkan ke dalam array ini, dan IDX akan masuk ke nomor, dan TNKB baru adalah ini. Jadi contoh komen aslinya tuh seperti ini. Jadi contoh TNKB urutan indeks keberapa akan yang diambil dari IDX tadi, contoh indeks ke 1, nah akan diganti dengan variabel yang namanya dada. Nah, seperti ini contohnya adalah seperti ini kalau di kode asli. Nah, karena saya menggunakan array, jadi seperti ini dah. Oke. Selanjutnya adalah bagian edit hapus data ya guys. Nah, hapus data ini sebenarnya rada tricky. Karena mengapa? Karena dalam array sendiri yang setelah saya research tidak menyediakan fitur delete, harus diakali ya guys ya. Oke. Harus diakali.
yaitu hapus data. Oke, saya jelasin dulu hapus data. Jika user memilih pilihan 2, maka akan masuk ke fitur hapus data dan akan muncul pesan ini dulu. Habis itu int index bla 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 disimpan ke variabel index dengan input next in karena ini integer, dan di diagraman seperti tadi untuk menyamakan urutan indeksnya dengan urutan array. Nah, logiknya tuh seperti ini. Nah, ini logiknya. Oke guys, saya bawa atas dulu. Nah, untuk di metode hapus data ini sebenarnya rada menyulitkan untuk dijelaskan karena belibet. Nah, nama pemilik ini adalah variabel. Jadi sebenarnya nih di yang hapus data itu kayak array-nya tuh ditumpuk dengan array yang baru. Contoh ini array 1. Nah, ini ditumpuk gitu. Nah, array-nya hapusnya tuh jadi ditumpuk, jadi ada 1 array, 2 array. Nah, ditumpuk. Nah, ini array A. Bentar. Jadi konsepnya tuh ada array A, ada array B. Nah, array A nanti ditumpuk dengan array B untuk coding yang saya gunakan. Jadi contoh saya mau menghapus indeks kelima ini. Nah, nanti saya akan membuat indeks baru dan mengopi isi membuat array baru dan akan mengopi array baru kecuali array yang dipilih. Jadi cuma ada 4 array seperti itu, dan untuk codingannya tuh seperti ini. Mana tadi? Nah, jadi dalam metode hapus ada yang namanya array, itu buat mendeklarasikan array sama kayak tadi, dan index itu buat indeks atau inputan user urutan keberapa. Nah, index ini harus dimasukkan ke variabel hapus, dan no ini nanti berguna untuk di array baru. Oke, yang pertama adalah deklarasinya seperti tadi. Jika yang dipilih lebih dari 0 dan kurang dari 0 dan lebih dari panjang array, maka akan error. Nah, setelah itu di sini ini adalah membuat array baru untuk ditumpuk di array lama. Jadi array baru buat array baru dengan panjang array lama dikurangi array baru, karena ini dihapus, panjang arraynya kan dihapus. Jadi contoh arraynya awalnya adalah 5 dan array baru itu jadinya 4 seperti itu. Dan untuk mengisi array baru atau menyalin array baru, maka ada yang namanya looping. Nah, ada yang namanya looping ini. Nah, looping ini akan mengulang atau mengcopy data dari array lama dari i. Aku jelasin ini, i sama dengan 0 karena startnya dari indeks 0, dan i lebih dari akan terus mengulang hingga panjang array lama, yaitu nama pemilik. Nah, array di sini terus ditambah i tersebut akan diulang sebanyak panjang array. Nah, ini akan diulang dan akan memasukkan data array baru akan mengcopy data array lama ke array baru hingga akan mengcopy data array lama ke array baru sesuai indeks yang
diberikan. Jadi contoh indeks baru indeks pertama sama dengan 0. Nah, ini di copy juga, di copy dari array indeks ke pertama isinya 0 seperti itu. Nah, hapusnya di mana? Nah, hapusnya tuh di sini. Jika i atau variabel i sama dengan indeks atau inputan user yang urutan yang mau dihapus di mana, maka coding ini tidak akan di-copy. Jadi tidak akan mengcopy urutan indeksnya, urutan yang di input user. Jadi contoh user masukkan urutan kedua. Nah, urutan kedua itu sama, dan i itu nilainya udah sama dengan 2, jadi otomatis i sama dengan inputan user. Nah, kalau i sama dengan input user, maka program mengcopy ini tidak berjalan. Jadi contoh di array yang awalnya array A itu, contoh array A tuh tadi, contoh array A tuh, array yang awal tuh adalah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, array B nya hanya, contoh saya akan menghapus yang tadi kan array kedua. Nah, array kedua kan sama dengan i, jadi yang ke copy itu cuma 3, 1, 3, 4, 5. Nah, seperti itu. Jadi urutan kedua nggak akan ke copy seperti itu. Dan setelah array baru itu tercopy, isinya terbuat, nah array tersebut akan dikembalikan nilainya menggunakan return ke baru. Nah, return tersebut, hasil dari ini akan diambil atau mengoverride data di array dengan yang ini. Jadi tnkb ini tuh sama aja kayak tnkb diisi dengan array yang baru seperti itu. Dan ini adalah untuk logic hapus sudah selesai, dan ini adalah konfirmasi bahwa data berhasil dihapus. Yang selanjutnya adalah melihat data. Untuk melihat data ya seperti ini, hasil array ini adalah pesan. Nah, untuk melihat datanya adalah kita untuk melihat datanya kita melooping sebanyak jumlah panjang arraynya. Jadi contoh panjang arraynya 5, ya kita looping sebanyak 5 kali. Kodenya adalah J sama dengan 0, J sama dengan 0 dan J kurang dari 5, maka J akan di looping sebanyak 5 kali hingga nilai J nya lebih dari 5 atau sama dengan 5. Nah, ini adalah untuk printnya ya. Jadi J kenapa ditambah 1? Karena kan startnya dari 0 dan kita sebagai manusia membaca data dari 1, maka 0 ini akan ditambah 1 supaya memudahkan kita untuk membaca data. Dan tnkb J ini sesuai ini, ntar di print sesuai itu. Jika pilihan tidak valid, maka untuk logiknya udah selesai dan pilihannya selesai. Dan ini adalah, kalau ini adalah pilihan tidak valid, itu kalau pilihan di luar 1, 2, 3. Berapa menit aku record? Setengah jam, 20 menit. Nah, setelah itu akan ada konfirmasi apakah melanjutkan program atau tidak. Kalau iya, maka akan pulang. Kalau pilih no,
maka tidak akan mengulang. Seperti itu. Selanjutnya saya akan mendemokan cara kerjanya. Oke. Masukkan data TNKB. Contoh 0992 0111, namanya yoga. Nah, TNKB 1, TNKB nya 0111. Ya, saya mau melanjutkan isi data. Oke, TNKB kedua 0222, namanya Yogi. Oke, apa ya, terus TNKB kedua namanya 0333 Yoga. Ya, 0333 0444 Yono. Ya, terus 0555 Farah. Ya, kalau kan ini udah 5 kali nih dapat isi 5. Kalau saya ketik yes, maka data sudah penuh dan masuk ke kode selanjutnya. Contoh, saya akan mau mengedit data. Kita lihat datanya dulu saja deh. Lihat datanya dulu. Klik. Nah, datanya kan ini hasil arraynya. Yoga, Yono, bla bla bla. Nah, apakah ingin melanjutkan program? Ya, saya melanjutkan program. Saya mau mengedit data. Edit data kan pilih nomor 1. Nah, data mana yang mau ke edit? Contoh nomor 3 karena namanya sama. Nah, TNKB baru 03443. Enter. Nama barunya Yigi. Enter. Ya, dan saya mau melihat tuh 3 set. Nah, sudah terganti nih di sini. Oke. Apakah saya mau melanjutkan data? Ya, saatnya coba fitur hapus. Untuk hapus, masukkan nomor dihapus. Aku mau memasukkan, wah, data nomor 4 nih tidak valid nih. Kita hapus yang nomor 4. Oke, terus kita cek. Ya, kita lihat data. Nah, data nomor 4 yang awalnya adalah Yono akan terhapus. Seperti itu. Ini kan data yang pas. Data 4, apakah oke, data berhasil dihapus. Nah, Yono kan ini data keempat, Yono naik dah tuh, Farah dari data keempat. Seperti itu. Oke. Tidak, kalau tidak keluar harusnya. Oke. Terima kasih. Ini adalah codingan saya, penjelasannya. Terima kasih. Wow, tugasnya sangat bagus ya. Capek. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.